Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doni Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion guys. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini saya mau bahas soal beberapa obat manusia yang bisa digunakan untuk kucing atau bisa juga dipakai untuk mengobati kucing ya. Dan disclaimer dulu sebelum kita mulai, buat teman-teman yang nggak setuju soal pengobatan kucing secara mandiri di rumah alternatif, dan buat teman-teman yang nggak setuju dengan pemakaian produk-produk atau obat-obat manusia untuk kucing, silahkan skip aja video ini karena ini untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini ya. Tapi walaupun begitu, ini obat-obat yang saya rekomendasikan adalah obat-obat yang udah biasa saya pakai untuk kucing-kucing saya dan semuanya aman. Dan ini juga obat-obatan yang sebenarnya rekomendasi dari dokter langganan saya, dan memang beberapa dokter juga memakai obat-obat ini sebagai alternatif dan memang udah dari sejak dulu gitu ya. Dan memang obat-obatan ini udah biasa digunakan oleh para cat lovers lainnya gitu ya, nggak cuma saya aja begitu banyak yang pakai. Tapi gimana pun juga mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi sebaiknya jangan nunggu kucingnya sakit untuk baru diperhatikan soal kesehatan kucing ini ya. Nah, kalau saya sendiri saya masih pakai Maxpal Super Serum ini guys untuk menjaga kesehatan kucing saya, juga mempercantik kucing saya ya. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin yang dibutuhkan kucing, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Cara pemberiannya gampang guys, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya ya, seperti biasa ya. Ini sekarang kita mau kasih ke Lion yang Maxpal Juniornya guys. Ini adalah untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan guys. Oke. Nah gitu ya, cukup satu kali pencet aja karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabun hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan untuk kucing besar atau kucing dewasa bisa pakai Maxpal Super Serum yang untuk kucing besar atau kucing dewasa ini ya. Maxpal Super Serum ini khasiatnya banyak banget, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengurangi stres, mengatasi kerontokan, untuk kesehatan bulu dan kulit, bagus untuk kucing yang menyusui, juga sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kucing agar nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit ya. Dan kalau udah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak butuh lagi kasih multivitamin lainnya atau nutrisi tambahan lainnya ya, cukup Maxpal Super Serum ini aja. Karena Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian nanti saya taruh linknya di deskripsi dan di komen yang saya pin ya guys ya. Ini recommended banget guys. Ini lain juga bulunya bagus banget guys. Oke guys, langsung aja kita ke pokok pembahasan kita soal obat-obat manusia yang bisa digunakan dan aman untuk digunakan untuk mengobati kucing ya. Tapi disclaimer lagi, di sini saya tidak menyuruh atau memerintah kalian untuk menggunakan untuk pakai. Di sini saya cuma berbagi informasinya aja. Oke, yang pertama adalah Toby. Ini adalah obat mencerut bayi yang juga bisa digunakan untuk kucing dan memang udah umum digunakan untuk kucing. Saya juga taunya dulu dari dokter hewan ya, bukan saya ngarang-ngarang gitu ya. Tapi ini juga cocok-cocokan ya. Kalau misalkan kalian coba nggak cocok, jangan nyalahin saya juga. Nah, untuk dosisnya sendiri, kalau saya pribadi Toby ini saya berikan 1/4 saset untuk kucing kecil dan setengah saset untuk kucing dewasa atau kucing besar begitu ya. Misalkan bayi banget, coba dulu dengan 1/8 saset begitu ya. Tapi kalau misalkan udah beberapa kali pemberian atau beberapa hari misalkan nggak cocok, ganti ya, cari obat lain, berarti nggak cocok gitu ya. Dan soal Toby ini juga pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya, silahkan di scroll aja. Terus yang kedua ada Entrostop guys, ini juga obat diare mencret gitu ya. Ini juga udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Ini juga obat manusia dan obat warung yang juga bisa diterapkan ke kucing, bisa untuk mengobati kucing yang mencret atau diare juga gitu ya. Dan kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai Entrostop yang anak ini ya, yang sirup anak ini aman dan ampuh menurut saya gitu ya, dan murah lagi ya. Kandungan Entrostop anak ini juga herbal. Untuk dosisnya sendiri, kalau saya pribadi dosisnya saya pakai 0,5 per kilo berat badan. Ini bisa dipakai 2 kali sehari gitu ya. Tapi kalau misalkan udah 3 hari 2 hari nggak sembuh begitu ya, sebaiknya coba obat lain, berarti nggak cocok begitu ya, karena obat cocok-cocokan ya. Dan kalau misalkan nggak mempan lagi pakai Entrostop yang anak tadi, bisa pakai Entrostop yang dewasa ya, bisa pakai 1/4 tablet aja guys, nggak banyak-banyak karena itu dosisnya tinggi ya, dewasa kan. Terus yang ketiga kita beralih ke obat flu guys. Nah, obat flu yang obat manusia yang biasanya saya gunakan ke kucing-kucing saya dan udah saya konsultasi juga ke dokter gitu, aman begitu ya. Maksudnya nggak ada kandungan-kandungan yang menyalahi, nggak ada kandungan yang dilarang untuk kucing gitu ya, yaitu Fagriv Flu anak non paracetamol guys, yang ini guys ya. Ini juga udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, silahkan kalian scroll aja, di sana lebih detail saya penjelasannya karena videonya full satu video bahas itu begitu ya. Tapi ingat ya, harus yang untuk anak yang sirup flu anak ini, dan harus yang tidak ada paracetamolnya, non paracetamol. Kalau nggak yakin, tanya aja dulu ke yang jualnya, ke apotek ataupun tempat kalian beli begitu ya, tanya dulu ini ada paracetamol atau enggak. Karena paracetamol kan nggak boleh untuk kucing ya, racun ya, bisa mati kucingnya nanti gitu ya. Kalau saya pribadi dosisnya sendiri saya kasih 0,5 mili itu untuk kucing dewasa, sedangkan untuk kucing yang masih kecil biasanya saya kasih 1/4 mili aja. Biasanya kan berat badannya juga belum 1 kilo ya, tapi nggak bisa juga kita menyimpulkan obat-obatan ini akan sembuh sekali kasih gitu ya. Nggak bisa bilang ah nggak cocok nih udah kasih tadi kok nggak ada efek, nggak bisa begitu ya, karena ada proses juga gitu ya.
Terus yang keempat, larutan penyegar cap kaki 3 untuk panas dalam guys. Tapi juga kalau misalkan kucingnya ada sariawan, apalagi sariawannya karena kalisi dan lain sebagainya, treatment lain juga dibutuhkan. Obat sariawan khusus juga dibutuhkan ya. Jangan ngandalin ini aja, karena ini hanya untuk pendukung untuk menyembuhkan si panas dalam penyebab si sariawannya itu. Nah, larutan penyegar cap kaki 3 ini aman untuk kucing, nggak ada efek samping. Mungkin kalau kalian yang nonton video waktu saya ngerawat si Lion kena kalisi, saya pakai larutan penyegar cap kaki 3 ini ya untuk panas dalamnya gitu ya. Dan alhamdulillah sembuh. Tapi juga didukung dengan vitamin-vitamin lain, juga didukung dengan obat-obatan lain yang dibutuhkan ya. Nggak cuma ini doang maksudnya gitu ya. Pengobatan ini nggak bisa satu aja kalau misalkan gejalanya ada lebih dari satu begitu ya. Misalkan kucingnya kalisi, salah satu gejala yang keluar adalah panas dalam, maka kita butuh juga obat panas dalam begitu ya. Bukan berarti obat panas dalam ini akan mengobati semua penyakit itu, semua gejala yang lain juga, karena kan sesuai dengan jalurnya ya. Gitu ya konsep mengobati ya. Kalau untuk larutan penyegar cap kaki 3 ini saya nggak ada dosis khusus, saya kasih aja, misalkan saya kasih per kasih itu kayak 1 mili sampai 3 mili sekali kasih. Terus yang kelima, ini yang terakhir dan perlu bijaksana banget pemakaiannya, adalah antibiotik guys. Nah, ini adalah antibiotik sirup anak yang biasa digunakan untuk kucing juga, untuk hewan-hewan juga, karena nggak ada kandungan yang menyalahi atau nggak ada kandungan yang dilarang untuk hewan juga. Tapi antibiotik ini hanya digunakan untuk penyakit-penyakit yang memang membutuhkan antibiotik, untuk penyakit-penyakit yang memang ada gejala-gejala atau ada indikasi akan terjadinya infeksi bakteri. Antibiotik nggak bisa membunuh virus, ingat ya. Misalkan ada infeksi yang ada bakterinya, bisa dibunuh dengan antibiotik. Antibiotik itu antibakteri, bukan antivirus ya. Antibiotik ini harus bijaksana banget dan harus pas banget pemakaian, cara pakai, dosis, dan lain sebagainya. Ketentuannya harus benar-benar diikutin, karena antibiotik ini bisa memberikan pengaruh jangka panjang kalau misalkan salah pemakaian atau kitanya nggak bijaksana pemakaiannya begitu ya. Salah satunya bisa terjadi resistensi terhadap antibiotik. Kayak misalkan nggak mempan lagi kalau suatu saat dikasih antibiotik dalam kondisi bener-bener nih butuh antibiotik, udah nggak mempan lagi karena udah resistance begitu ya. Nah, untuk antibiotik sendiri udah pernah saya bahas di video sebelumnya, ada 2 video kalau nggak salah saya bahas antibiotik dan saya udah jelasin detil-detil cara pemakaiannya di sana. Tapi secara umum cara pemakaian antibiotik sirup anak ini kalau saya pribadi dosisnya adalah 0,5 mili per kilo berat badan. Cara pemberiannya diberikan setelah makan, sehari maksimal 2 kali, jarak pemberiannya minimal 8 jam. Terus harus diberikan selama 7 hari berturut-turut sampai bener-bener 7 hari stop, nanti sisanya buang. Udah 7 hari pas begitu ya. Oke gitu guys ya. Dan untuk teman-teman yang bisa bawa kucingnya ke dokter, ada duitnya, ada dokternya dan mau ke dokter, silakan langsung ke dokter aja. Nggak usah komplain di sini begitu ya. Orang beda-beda, nggak semua orang bisa ke dokter, nggak semua tempat ada dokter, nggak semua orang punya duit untuk biaya dokter, dan nggak semua orang juga mau gitu ya. Ya itu balik lagi ke diri masing-masing. Yang penting nggak asal-asalan bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalkan ada yang sakit kucingnya, disembuhkan, diobatin, diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kondisi masing-masing aja ya. Kita nggak bisa menyamaratakan orang ya. Banyak banget yang nyinyir nih bilang, kok berani-beraninya kasih obat manusia? Lu nggak tahu apa kalau misalkan lu ke dokter juga, di klinik juga, kita nebus obat ke apotek nih ya, dikasih klinik yang nggak punya apoteknya, itu obat-obat manusia semua, cuman disesuaikan aja sesuai dosisnya, pemakaiannya dan lain sebagainya, disesuaikan aja kandungannya ini aman atau tidak ke kucingnya gitu. Nggak ada kok apotek khusus untuk hewan. Ada juga orang yang membuat obat-obatan atau khusus untuk hewan, itu juga sebenarnya sama aja dengan kandungan-kandungan obat-obatan untuk manusia, cuman disesuaikan aja dengan kebutuhan dan dengan larangan si hewan ini, hal-hal yang tidak boleh, apa yang bolehnya aja, dan disesuaikan dosisnya. Dan sebenarnya masih banyak obat-obatan lain atau item-item lain yang juga obat manusia bisa dipakai untuk kucing, yang aman juga untuk kucing dan ampuh menurut saya gitu ya. Tapi di next video aja ya. Dan kalau misalkan ada perbedaan pemikiran, sah-sah aja ya, nggak perlu kita perdebatkan, jangan buang-buang waktu ya gitu ya. Oke gitu guys ya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi informasi berdasarkan pengalaman kalian, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum guys. Bye guys.